Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Amin Al-Abror. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah. Bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya beliau fi dini wa dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Kisah wali perempuan Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah adalah seorang wali putri, perempuan, yang sangat masyhur. Beliau terkenal akan giatnya dalam menjalankan ibadah sepanjang hari. Beliau juga merupakan ahli mahabbah, cinta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana cintanya melebihi dari apapun yang ada di dunia dan seisinya ini. Sejak kecil, Sayyidah Rabi'ah sudah terdidik dengan sangat baik. Beliau tekun dalam beribadah dan melakukan tirakat. Saat dirinya masih kecil, beliau sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya dan juga sudah lama telah berpisah dengan sanak saudaranya sehingga beliau hidup sendirian. Suatu saat, ketika hendak pergi keluar rumah, beliau ditangkap perampok lalu dijual dan dibeli oleh seorang pedagang yang tidak berperi kemanusiaan. Beliau dijadikan budak dan dipaksa bekerja dengan pekerjaan yang berat dan yang tak semestinya dilakukan oleh wanita pada umumnya. Beliau bekerja mengangkat bahan makanan berupa karung-karung besar dan berat. Tak hanya sampai di situ, beliau dipaksa majikannya untuk bekerja dengan keras dan giat hingga hampir tak mendapatkan jatah makan dan minum. Namun dengan kondisi seperti itu, Rabi'ah tetap istiqomah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap malam. Pada suatu waktu, majikannya terbangun dari tidur mendengar dan melihat dari jendela kamar Sayyidah Rabi'ah sedang bermunajat hingga menangis. Majikannya terheran-heran saat melihat ada sebuah nur, cahaya, yang bersinar hingga mengelilingi tempat Sayyidah Rabi'ah bermunajat. Semenjak kejadian tersebut, majikannya akhirnya memerdekakannya. Setelah terbebas, ia memilih fokus untuk beribadah, sampai ia tidak mau bekerja dan mengabaikan urusan duniawi. Kezuhudannya masyhur, hingga rumahnya banyak didatangi tamu para aulia, dan zuhad dari negara Basrah. Tempat sujudnya selalu saja dibasahi oleh air mata. Kalau mendengar sebutan neraka, beliau jatuh pingsan hingga waktu yang cukup lama. Beliau sering berpesan untuk selalu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa mengucapkan kalimat istighfar. Beliau dawuh seperti ini. Artinya, istighfar, meminta ampun dan bertaubat, kita itu masih membutuhkan istighfar lagi. Pernah, suatu saat beliau mendengar keluhan Syekh Sufyan Ats-Tsauri, aduh, susahku, aduh, takutku. Setelah itu Sayyidah Rabi'ah menyanggah dengan mengatakan, aduh, kok amat sedikit kesusahanmu, kalau kamu memang benar-benar susah, masa hanya begitu cara hidupmu? Menurut beberapa riwayat yang masyhur, Sayyidah Rabi'ah tidak pernah bersuami. Beliau pernah dilamar oleh Syekh Hasan Al-Basri, namun beliau menanyakan 4 perkara sebagai syarat agar mau menikah dengannya. Pertama, jika aku mati, apakah matiku dalam kondisi beriman atau tidak? Kedua, jika aku telah sampai di alam kubur, apakah aku bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir atau tidak? Ketiga, ketika umat manusia menerima buku amalannya, maka aku akan menerima buku apa? Keempat, jika manusia dipanggil berdasarkan golongannya, maka termasuk golongan manakah diriku, orang yang akan masuk surga atau neraka? Mendengar pertanyaan yang diajukan, Syekh Hasan Al-Basri memberikan jawaban, semua itu adalah perkara gaib, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang tahu jawabannya. Setelah itu, Rabi'ah menimpali, barang siapa mengkhawatirkan 4 perkara ini, masa ia masih sempat memikirkan masalah jodoh? Pernah juga, beliau didatangi oleh seorang pemuda yang berkata, aku sangat mencintaimu, aku ingin menikahimu. Kemudian, beliau menjawab sembari bertanya kembali, benarkah kamu mencintaiku? Apa alasanmu? Karena akhlak dan kecantikanmu aku bisa mencintaimu, jawab pemuda itu dengan tatapan yang dalam. Kalau seperti itu, aku memiliki adik perempuan di rumah, dia lebih sholihah dariku, juga lebih cantik dariku, dan lebih muda, sepertinya cocok untukmu. Itu dia di belakangmu. Kemudian Sayyidah Rabi'ah menunjuk ke arah belakang pemuda tersebut. Pemuda itu percaya dan menoleh ke arah belakang. Itu dia di sana,
Cepat pergi, jika seseorang itu tulus mencintai maka niscaya ia tak akan pernah berpaling kepada siapapun. Lanjut Sayyidah Robiah dengan menunjukkan ke arah belakang. Pemuda itu menjawab, tidak Rabiah, aku benar-benar mencintaimu. Ucapnya meyakinkan Sayyidah Rabiah dengan mengetupkan kedua telapak tangan. Setelah itu, Sayyidah Rabiah pergi meninggalkan pemuda tersebut. Karamah Sayyidah Rabiah Al-Adawiyah. Beliau dulu pernah mempunyai tanaman yang terserang belalang. Hama tanaman, beliau lalu berdoa, Ya Allah, lantaran ini engkau menanggung rezekiku, akan tetapi terserah, apakah engkau akan memberi makan kepada musuh Hemyu atau kepada kekasih Hemyu. Setelah itu, tak lama kemudian semua belalang tersebut pergi hingga tak bersisa lagi. Suatu waktu ketika beliau sedang sholat tahajud, pernah rumahnya dimasuki seorang pencuri yang hendak mengambil barang berharga. Si pencuri tersebut tidak mendapatkan apapun, sebab tidak ada yang bisa diambil dari rumah Sayyidah Rabiah. Namun, saat si pencuri hendak keluar, ia tidak menemukan jalan keluar. Setelah selesai salat, Sayyidah Rabiah melihat si pencuri sembari berkata dan berdoa, "Apa yang Anda lakukan di rumah saya? Di rumah saya tidak ada barang berharga." Ya Allah, ia telah masuk rumahku dengan maksud dan tujuan. Mudah-mudahan ia keluar dari sini membawa sesuatu meskipun di rumahku tidak ada apapun yang berharga. Sejenak kemudian, si pencuri tersebut bisa keluar melewati pintu depan. Dan seketika itu ia langsung mendapatkan hidayah dan langsung bertaubat kepada Allah. Sejumlah karomah Rabiah Al-Adawiyah. Rabiah Al-Adawiyah adalah sedikit dari ulama sufi perempuan yang sangat disegani dalam sejarah peradaban Islam. Pemikiran dan laku spiritualnya terus dikaji hingga hari ini. Berbagai macam kisah hidupnya pun sudah banyak dikupas dan ditulis dalam banyak buku. Termasuk soal ajaran cinta, mahabbah. Selain Jalaluddin Rumi, Rabiah Al-Adawiyah adalah seorang sufi yang mengusung mazhab cinta. Cintanya kepada Allah begitu dalam dan kuat, sehingga ia tidak mampu mencintai yang lainnya karena cintanya hanya untuk Allah. Rabiah menyembah Allah dengan dasar cinta, hub, bukan karena takut atau harap, roha, dan hauf, sebagaimana kebanyakan orang. Karena saking cintanya kepada Allah, Rabiah pernah berujar bahwa ia tidak mendambakan surga dan tidak takut kalau dimasukkan neraka. Rabiah dikenal sebagai hamba yang sangat patuh dan taat kepada Allah. Bahkan, setiap hembusan nafasnya selalu diiringi dengan zikir kepada Allah. Dalam urusan beribadah kepada Allah, ia adalah orang sangat istiqomah. Ketaatan yang begitu tinggi kepada Allah membuatnya dikenal sebagai waliullah. Memang, ada ungkapan bahwa hanya wali Allah yang mengetahui wali Allah lainnya, la yariful wali ila wali. Tapi sebagaimana yang dikemukakan oleh Syekh Zarruq, setidaknya ada 3 sifat yang dimiliki seorang wali: mengutamakan Allah, hatinya, berpaling dari makhluknya, dan berpegang teguh pada syariat Nabi Muhammad SAW dengan benar. Jika merujuk pada indikator ini, maka Rabiah adalah memang seorang waliullah. Selain ketiga tanda tersebut, seorang waliullah biasanya memiliki karomah, sesuatu yang berbeda dari sewajarnya. Dalam hal ini, Rabiah juga memiliki cerita dan kisah yang menggambarkan karomahnya. Berikut adalah sejumlah karomah yang dimiliki oleh Rabiah Al-Adawiyah sebagaimana yang tercantum dalam buku Rabiah, Pergulatan Spiritual Perempuan karya Margaret Smith. Pertama, ketika Rabiah sedang jalan-jalan di sebuah pegunungan, ada banyak binatang buas yang mendekatinya. Anehnya, binatang-binatang tersebut tidak menyerang Rabiah dan sangat jinak kepadanya. Mereka bermain bersama. Tiba-tiba, Hasan Al-Basri muncul dan mendekati Rabiah. Seketika binatang-binatang buas tersebut menampakkan wajah buasnya dan pergi meninggalkan Hasan Al-Basri. Kedua, suatu hari Rabiah melakukan perjalanan haji ke Baitullah Mekah dengan menaiki unta. Di tengah jalan, unta yang dinaiki tersebut mati. Langsung saja, Rabiah berdoa kepada Allah. Tidak lama setelah itu, untanya hidup kembali. Rabiah pun melanjutkan perjalanan hingga sampai ke Baitullah dan pulang dengan menaiki unta yang sama, unta yang pernah mati itu. Ketiga, suatu malam ada 2 orang teman Rabiah yang datang ke rumahnya.
Mereka hendak melakukan diskusi bersama dengan Rabi'ah. Naasnya, rumah Rabi'ah tidak memiliki lampu penerang. Lalu Rabi'ah meniup ujung jari-jarinya hingga kemudian mengeluarkan cahaya yang terang dan menerangi seluruh rumahnya sepanjang malam. Dengan demikian, mereka bisa berdiskusi hingga pagi hari. Keempat, pada suatu malam rumah Rabi'ah didatangi oleh tamu yang tidak diundang. Tamu tersebut hendak mencuri pakaian Rabi'ah. Ketika sudah mengangkut semua baju Rabi'ah dan hendak kabur, pencuri tersebut bingung karena tidak menemukan pintu keluar. Namun, ketika sang pencuri meletakkan barang curiannya tersebut, ia menemukan ada pintu keluar. Sang pencuri mengulang perbuatannya itu, mengambil dan meletakkan barangnya Rabi'ah sebanyak 7 kali. Hingga akhirnya sang pencuri mendengar ada hatif, suara tanpa rupa, yang mengatakan, "Wahai manusia, jangan engkau persulit dirimu sendiri. Perempuan ini telah mempercayakan dirinya kepada kami selama bertahun-tahun. Setan pun tidak berani mendekatinya." Mendengar suara itu, pencuri tersebut lari terbirit-birit tanpa membawa secuil barang pun dari rumah Rabi'ah. Kelima, suatu hari Hasan al-Basri mengajak Rabi'ah al-Adawiyah untuk salat di atas air. Rabi'ah merespons ajakan Hasan itu dengan sebuah jawaban yang ketus. Bagi Rabi'ah, adalah tidak perlu menunjukkan kemampuan spiritual untuk mencari kepopuleran duniawi. Tidak hanya itu, Rabi'ah kemudian melemparkan sajadahnya dan terbang di atasnya. Ia mengajak Hasan untuk naik di atas bersamanya sehingga lebih banyak orang yang mengetahuinya, daripada hanya sekedar salat di atas air. Hasan tahu jawaban yang diutarakan Rabi'ah itu adalah sendirian. Mendengar hal itu, Hasan hanya terdiam. Keenam, Abdullah bin Isa at-Tafawi meriwayatkan bahwa suatu ketika Rabi'ah al-Adawiyah sedang memasak menggunakan panci. Ternyata rasa masakannya kurang sedap, ia pun membutuhkan beberapa buah bawang putih. Baru saja terbesit di dalam hatinya membutuhkan bawang putih, tiba-tiba ada seekor burung yang menghampiri Rabi'ah al-Adawiyah dengan membawa bawang putih di paruhnya. Burung itu pun menjatuhkan bawang putih yang dinanti-nanti Rabi'ah al-Adawiyah dari paruhnya. Inilah salah satu karamah Rabi'ah al-Adawiyah yang disebutkan Imam Hibatullah dalam Jami' Karamatil Aulia. Para kekasih Allah diberikan kelebihan berupa karamah yang tidak dimiliki orang biasa. Karamah tersebut diberikan bukan hanya pada kekasih atau wali yang berjenis kelamin lelaki, namun wali Allah perempuan juga mendapatkan keistimewaan yang sama. Hal ini juga terjadi pada Rabi'ah al-Adawiyah yang begitu besar kecintaannya pada Tuhannya. Selain kisah cerita di atas, tentu masih banyak lagi kisah-kisah yang menceritakan tentang karomah Rabi'ah al-Adawiyah. Namun satu yang perlu diketahui bahwa karomah yang diberikan kepada Rabi'ah adalah tanda bahwa Allah memberkahinya. Wallahu a'lam bishawab. Inilah sepenggal kisah wali sufi perempuan Rabi'ah al-Adawiyah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya tidak ketinggalan kisah-kisah wali-wali berikutnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.